Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak sekalian, jamaah kuliah Ahad pagi PCM Gajah Mungkur yang dimuliakan oleh Allah. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan dan mudah-mudahan tercurahkan bagi baginda Nabi Agung dan Muhammad SAW. Kajian pagi ini saya menggunakan judul maaf, itu udah berapa minggu nggak sembuh. Karena daya tahan tubuhnya agak makin turun. Pada memilih judul logika jungkir balik. Ini sudah lama sebetulnya, ya. Tepatnya itu istilah ini saya pakai itu sejak tahun 2000 itu, ketika saya mulai berkenalan dengan Al-Mafullah, Allah yarham, Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq Anwar SPPH. Mudah-mudahan ini sangat familiar nama ini. Mantan rektor Unisula 2 kali. Yang saya setiap kegiatan beliau itu hampir tidak pernah tidak diikutkan kemana-mana, sampai beliau mengikuti daurah Luwatul Arabiyah ke Suriah pun saya dibawa. Waktu itu 2010, sebelum Suriah geger, kami pulang, kemudian Suriah geger. Negeri yang sangat indah. Saya banyak belajar, tidak membahas Arab, tapi belajar kehidupan di sana. Saya tinggal di hostel Universitas Aleppo. Besar, mahasiswanya banyak, tapi yang menarik tidak ada yang pacaran, apalagi gandengan tangan. Ada kursi-kursi
kursi, tapi kursinya panjang. Caranya mereka berdua duduk itu mojok-mojok gitu. Saya tanya karena memang pacaran itu aib bagi keluarga, jadi sangat keras, sangat aib. Dan kalau ketangkap ketahuan tuh dinikahkan. Sementara biaya nikah itu mahal. Kalau kita kan cukup seperangkat alat sholat dicicil. Dengan saya itu sama mahasiswa memotivasi untuk segera menikah itu kan gitu, dicicil. Atasannya dulu bawahnya pakai sarung suami kan gitu. Nanti punya rezeki baru dibelikan bawahan kan, dicicil boleh. Di buku nikah itu di situ ditulis mas kawin, titik-titik, tunai atau cicil gitu. Boleh gitu. Jadi saya cerita begitu, mereka pengennya nikah di Indonesia. Nah, dalam diskusi-diskusi itu kita banyak bicara tentang materialisme. Dari situlah saya kemudian berpikir ya, memang logika kita hari ini benar-benar jubir balik. Dalam perenungan saya sampai terakhir, wajar karena kita ini hidup di akhir zaman. Rasulullah pun itu disebut Nabi akhir zaman. Dan akhir zaman itu ditandai dengan munculnya Dajjal. Dan ciri utama Dajjal itu adalah yang benar itu salah, yang salah itu benar. Jadi yang sampai hari ini masih sok marah-marah sendiri melihat kejahatan, kemaksiatan, mulai harus berhenti. Memang zamannya. Ya, memang zamannya. Barusan kita ngobrol di Semarang ada karya atau apa gitu ya. Logika saya sederhana, kalau polisi tentu tahu ya, ada kayak gitu kan logika kita mestinya dibasmi gitu ya. Malah didaftar anggotanya sekian, ketuanya sekian gitu lah. Itu logika kita nggak terima itu. Logika kita nggak terima. Bahwa alam apa yang terjadi. Nah, sebelum mulai, ibu bapak saya, teman-teman saya semua, jadi alhamdulillah, terima kasih Mas Sikit. Teman saya jadi banyak, tambah banyak. Teman saya jadi tambah banyak. Kalau tidak salah, akad kemarin Pak Muhtar ya. Karena beliau itu rajin kalau misi itu, terus dilaporkan di medsosnya itu. Ya, di medsosnya. Kalau saya lagi berusaha berbuat amal yang tersembunyi gitu, buat amal tersembunyi. Jadi, tapi ini saudara saya, kakak saya ini nggak pernah lepas dengan ini, dengan YouTube-nya ini. Nanti sebentar lagi diupload di YouTube itu. Jadi kita harus memotivasi diri punya amal-amal tersembunyi supaya nanti amal-amal itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Karena kalau kita pamer-pamerkan sebetulnya lebih banyak kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan daripada amal kita. Dan orang lain lebih banyak amalnya daripada kita. Nah, saya akan awali ibu bapak sekalian, teman-teman semua dengan satu cerita. Bukan kisah tapi cerita. Kalau kisah itu pasti terjadi. Jadi kalau cerita bisa aja dibuat. Pada satu daerah kabupaten, bupatinya ingin meresmikan beberapa proyek pembangunan
Untuk kepentingan itu beliau bupati itu mengundang salah seorang menteri terkait untuk meresmikan itu. Kalau presiden kan prosedurnya panjang. Disiapkan hiburan, semua paham ya, hiburannya pasti dangdut ya, pasti dangdut. Saya kadang juga nggak paham. Dulu saya pernah diminta untuk mengisi pengajian jamaah haji, itu hiburannya ada hiburannya Solo Orjet. Sampai saya itu nggak naik karena Solo Orjet. Saya pikir cuma satu lagu, maksimal 2. Ternyata setelah 2 lagu masih mau nyanyi lagi. Saya nggak tahan, saya naik. Saya kok ngomong, ini kok terus nyanyi terus, saya kapan gilirannya? Setelah ini Bapak. Ketika saya ngomong tuh dari jauh terdengar suara adzan. Saya bilang, ciri haji mabrur itu adalah sholat tepat waktu. Kita di lapangan ini, itu dari jauh udah ada. Langsung disuruh berhenti, suruh turun. Saya bilang, saya harus bicara berapa lama? Ini sudah waktunya sholat. Saya bicara 5 menit, saya turun, saya pulang. Itu saya lakukan juga di tempat bude saya, kakak saya, Mas Nulimawan Gombel, kelompok haji Al-Mabrurin. Saya bilang gitu. Jadi inilah kemudian dianggap wajar hal-hal. Jadi hiburannya dangdut. Ketika sampai pada saat hiburan itu, rehat itu, naiklah seorang penyanyi, lumayan cantik penyanyinya. Tapi tapi suaranya jelek. Mohon maaf, suara saya agak pelan gitu ya. Ini tandanya saya mulai tua gitu. Mulai tua. Suaranya jelek. Sehingga yang tepuk tangan itu cuma 30% dari yang hadir. Terus penyanyi kedua naik. Mohon maaf, jelek orangnya. Tapi suaranya bagus. Anehnya yang tepuk tangan tuh naik tapi menjadi 70%. Nah yang ketiga yang menarik, Ibu Bapak sekalian, ini lebih jelek penyanyinya. Ya, dan suaranya juga lebih jelek, tapi yang tepuk 100%. Menterinya heran. Dengan agak malu-malu bertanya sama Pak Bupati, saya mau tanya, ada apa dengan warga Panjenengan? Emang kenapa? Tadi itu penyanyi yang pertama itu cantik, meskipun suaranya jelek, yang tepuk itu sedikit, kira-kira 30%. Yang kedua tidak cantik, tapi bagus suaranya, naik 70%. Nah yang aneh kan, yang terakhir sudah orangnya jelek, suaranya jelek, kenapa yang tepuk sana semuanya tepuk? Bupatinya malu-malu mengatakan, mohon maaf Pak Menteri, yang ketiga itu istri saya. Kayaknya zaman sekarang begitu ya. Jangan-jangan yang harus ditepuki apa? Nah, Ibu Bapak sekalian, logika jungkir balik ini yang benar jadi sama, yang salah jadi benar, itu sudah 15 abad yang lalu diinformasikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah 100 itu. Dalam surat Al-Maidah 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kul, katakan Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib. Tidak sama yang jelek dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun saking banyaknya yang jelek itu sehingga kamu merasa takjub dan mengatakan yang jelek itulah yang baik. Kenapa ada KPK, korupsi terus naik? Dan baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Jadi kalau dulu itu ya orang paling mencuri, curi ayam, curi sandal gitu kan. Saya nggak habis mikir. Dan ada yang mengatakan ya karena zamannya sekarang zaman korupsi. Berat. Saya dalam satu diskusi di kampus itu, waktu itu salah satu narasumbernya itu tokoh Golkar itu, siapa itu? Ada nama beliau-beliau itu, lupa nama. Waktu itu sebagai wakil ketua DPR, saya tanya, kenapa kita memilih ya, demokrasi kita seperti ini? Untuk menjadi ini harus membayar sekian. Harus membayar sekian. Apa itu nggak bisa dihapus? Nggak bisa. Istri saya orang Garut. Yang pertama juga orang Garut, yang kedua orang Garut. Karena yang kedua itu keponakan istri saya gitu. Keponakan istri saya. Semula saya nggak ingin menikah lagi, tapi oleh almarhum lah Pak Rafiq itu masa bener nggak mau nikah, Gus Batok nggak punya istri. Terus ketemu Mbah Maimun Zubair pun diingatkan. Terus mulailah saya belajar lagi, belajar memilih calon istri. Saya baca hadis-hadis yang saya temukan, ya. Bukan yang saya pilih, tapi yang saya temukan. Rasulullah itu bilang apa? Cari perawan, cari perawan. Gitu. Mohon maaf, nggak ada yang bilang cari janda itu nggak ada. Terus saya pikir perawan yang tahu saya kan murid-murid saya. Saya mulai sonding itu di kelas. Singkatnya saya bilang kira-kira ada yang mau nggak? Ada yang bilang pasti ada. Gitu. Pasti ada yang mau. Rupanya dia yang ngomong itu yang mau. Saya lakukan pendekatan. Gagal. Sampai 4 kali saya mencoba mendekati murid-murid saya itu gagal semua. Karena apa? Karena satu hal, orang tuanya, keluarganya tidak mengizinkan. Alasannya mosok mantu lebih tua timbangannya mertua. Saya langsung sadar, ilmunya beda. Ilmunya beda. Padahal saya menikah tidak hanya cari istri, mau cari orang tua. Orang tua itu kan nggak mesti tua umurnya. Tempat saya meminta doa restu, mengadu dan seterusnya. Ini kisah-kisah ini kisah tentang logika jungkir balik ini. Itu bilang begitu. Saya bilang, putusan saya, kesimpulan saya, ilmunya beda. Kenapa ilmunya beda? Saya belajar dari Rasulullah. Mertua Rasulullah itu Abu Bakar. Lebih muda 3 tahun daripada Rasulullah.
Mertua beliau yang kedua adalah Umar. Beda usianya 13 tahun. Lebih muda dari Rasul. Maka setiap ketemu orang itu kalau nanya, Ustaz, yang dicari kayak apa deh? Saya itu nyari Abu Bakar. Maksudnya Ustaz, yang mau jadi sahabat saya sekaligus mertua saya. Ternyata ini adik ipar saya itu yang jadi Abu Bakar. Anaknya saya tembung diizinkan. Artinya rupanya saya keliling-keliling nyari jodoh itu, jodoh saya di rumah itu sendiri gitu loh. Di rumah ibu mertua saya dulu itu di situ, karena rumah itu yang menempati sekarang ibu mertua saya yang notabene adalah adik ipar saya. Selisih dengan usia saya itu 32 tahun istri saya. Dan saya bersyukur istri saya itu anak milenial gitu. Jadi saya bisa melihat kehidupan zaman milenial itu kayak apa gitu. Kalau saya butuh jajan, GoFood, dia bisa, saya nggak bisa. Ya, daftar BPJS, daftar kontrol dokter itu, ya daftar kontrol dokter itu pakai itu daftaran lewat online, dia bisa, saya nggak bisa. Nah itulah Allah SWT. Jadi sederhana. Ini tadi nggak sempat nanya namanya, ini Bapak mantan guru juga ini, yang 74 tahun usianya ini, dari Sampang. Siapa namanya Bapak? Karpin. Tadi beliau bilang, semua saya serahkan pada Allah. Nah, logika yang lurus itu kembalikan semuanya pada Allah. Ibu bapak sekalian, semua teman-teman semua, misalnya hari ini ada snacknya nggak Mas Mati? Maksudnya ini snacknya nggak pengen didahar di sini. Wah, dilihat nanti aja di rumah tertarik, nanti di rumah taruh di meja. Terus ibu bapak sekalian itu melakukan kerjaan apa aja, lupa nggak dimakan. Ketika ingat dicari dan tidak ada. Pada umumnya kemudian marah, teriak-teriak nanya, sopo sing mangan jajanku, sopo sing mangan jajanku. Harusnya apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Hakikat makanan adalah untuk dimakan. Alhamdulillah sudah ada yang makan. Kalau saya lupa kan bisa busuk, nanti dibuang jadi mubadir. Sesederhana itu ibu bapak sekalian, logika yang lurus itu sesederhana itu. Tadi ngobrol dengan ponakan saya ini, gimana kabarnya bapak? Lagi nesu-nesu terus om. Nah, minta saya untuk ngobrol ya nggak bisa. Itu tekadnya sendiri. Kalau saya umbar saya marah-marah. Kalau ada Pak Haji Sunarso itu saya ingin curhat pada beliau di mimbar ini. SMP, SMA ini, SMK ini, itu SMK khususnya kalau nggak salah, olahraga itu di lapangan di sebelah rumah saya. UI itu nggak pakai adat. Ini membawa nama atau hukuman. Teriak-teriak seperti itu. Jaringnya rusak, itu lapangan volley mereka main bola. Berapa kali bola masuk ke dalam rumah saya. Saya pernah telepon yayasan, tidak ada tindakan. Nah, saya bilang kalau saya umbar ini marah saya. Satu kali ada gurunya saya panggil, saya marah. Senyum-senyum aja gurunya. Meskipun saya tahu yang salah bukan gurunya. Gurunya tahunya itu fasilitas manfaatkan. Soal kemudian layak tidaknya fasilitas itu yayasan atau kepala sekolah. Di majelis Al-Muhajirin saya sering cerita, saya ingin menikmati masa tua itu tidak bisa karena lapangan itu anak-anak tetangga RT saya, RT 2 itu ada azan maghrib pun masih bermain.
nanti malam bermain lagi. Di Dukung Pak Lurah itu sering ada kegiatan ya di lapangan itu. Beliau suka nyanyi terus. Jackson ini malam dilanjutkan karaokean sampai jam 2 baru tutup. Acaranya pagi, Jackson jam 11 malam. Nah itulah kejahatan. Tapi saya tidak bisa mengatakan wis zamane lumrah jadi rasa nesu, tidak bisa. Yang hak itu hak. Makanya di bawah saya tulis di situ, Islam nggak mengenal istilah win-win solution. Dua-duanya menang, enggak. Islam teguh lurus satu. Kalau nggak menang, syahid. Bukan kalah, syahid. Kalau nggak menang, syahid. Dan Islam, para sahabat itu lebih banyak memilih syahid. Tapi Allah takdirkan semua peperangan Rasulullah, semua jihad Rasulullah, semua dakwah Rasulullah, kemenangan. Jadi kita ini the victory Bapak sekalian. Justru kita menjadi the loser itu ketika kita menggunakan logika jungkir balik itu. Orang popo, kabeh wong yo ngene, liyane yo ngene. Ketika saya melihat awal-awal jadi dosen itu, mahasiswa hampir semuanya kalau ujian itu mesti ngepel atau berusaha ngepel. Saya rubah strategi saya. Saya buat soalnya 5, saya ada perintah di situ, kerjakan 2 saja. Boleh buka buku. Jadi saya persilakan kalau mau ngepel, silakan buka buku. Soalnya berbunyi, berikan pendapat saudara berkaitan dengan pernyataan di bawah ini. Apa rahasianya itu? Itu jawaban itu nggak saya koreksi. Istri saya almarhumah protes, kenapa nggak dikoreksi? Ya kalau saya koreksi tidak fair. Tidak fair gimana? So, saya minta pendapatnya kok kemudian saya salahkan. Kalau pakai standar saya pasti salah. Kemudian apa yang saya katakan? Ya itu sudah. Nah sekarang berkembang. Di awal kontrak kuliah saya sudah nyatakan semua nilai kalian A semua. Baik proses. Prosesnya apa? Hadir kuliah minimal 70%, kerjakan portofolio, presentasikan portofolio itu. Prosesnya menyusun portofolio, temanya diajukan, saya setujui, rumusan masalahnya diajukan, saya setujui, terus daftar isinya diajukan, saya setujui, itu sudah selesai sebetulnya. Dan itu tidak saya baca portofolionya, dipresentasikan mereka. Karena apa? Ya kita tahu kapasitas kemampuan mahasiswa kayak apa. Kapasitas mahasiswa kayak apa. Itu. Tapi tidak kemudian berarti hari ini banyak. Pokoknya daftar atau kuliah ngerti-ngerti lulus wisuda. Dan itu diperparah hari ini diresmikan yang namanya program RPL, rekonstruksi ya Allah, jadi pembelajaran Lampung itu. Tapi yang lucu, yang menarik itu adalah saya masih diberi kesempatan mengajar mereka. Itu orangnya pinter-pinter. Karena setelah bekerja itu mereka punya banyak pengalaman, cepat kemudian nyambung sama teori-teori itu. Sayangnya programnya itu mereka didesain sedemikian rupa, tepat 4 semester lulus dan S2. Nah itu. Ini yang punya TU nih. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi 15 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan itu. Allah sudah mengingatkan itu. Saking banyaknya kejahatan, kemaksiatan itu kita takjub, kemudian mengikuti itu. Orang tahu ya, belum.
Alasannya rame-rame itu gak bisa. Saya punya ponakan kerja di dinas perikanan di Ciledug sana, ya saya ajak ngobrol gitu. Gak bisa Wak gitu, gak bisa Pak D, dan gak bisa. Sampai kaos yang saya pakai ini pun hasil korupsi. Anggaran disempit atur ini kita perlu pakai ini uniform itu, terus jadilah kaos. Mungkin nanti ada bertanya, terus caranya apa? Caranya gimana? Meminimalisir itu, banyakin sedekahnya. Nggak usah mikir 2,5%. Itu disindir sama pendeta Gilbert itu ya. Sampean kan 2,5, saya 10 katanya. Islam itu bicara kualitas bukan kuantitas. Apa artinya 10? Tapi 2,5 itu kan formalnya, di luar itu. Orang 5 kali sehari pergi ke masjid, celengan disediakan terus. Dia bisa 5 kali setiap hari masukkan celengan itu. Mereka seminggu sekali. Dan itu dulu disampaikan sama Jibril ketika Rasulullah Mi'raj itu. Musa maunya Rasulullah naik lagi meskipun sudah dikurangi jadi 5 dari 50, 9 kali Rasulullah naik turun dari 50 jadi 5 kali sholat itu. Musa masih mau naik. Tak kuat umatmu kecil-kecil, umatku aja tidak kuat. Ya. Terus Rasulullah tanya sama Jibril, emang kenapa umatnya Nabi Musa, Nabi Isa? Mereka itu gede-gede begitu, disuruh ibadah seminggu sekali aja pada nggak berangkat toh. Seminggu sekali aja pada nggak berangkat. Jadi itu sudah semuanya. Nah semua itu terjadi karena apa? Itulah dominasi materialisme itu. Hari ini kita terjebak. Semua ukuran kita ini adalah materi. Ada tidaknya materi. Ada tidaknya materi. Saya motivasi kepada mahasiswa itu. Kamu sudah nasir, sama-sama cocok. Tembung sama bertanya. Lalu bapaknya mengatakan, kamu kan belum bekerja, jawab. Mayyatakillah yaja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa saja rezeki kami oleh Allah masih dititipkan lewat Bapak. Kalau itu memang titipan untuk kami, ya berikan ke kami. Saya belajar dengan almarhumah istri saya, almarhumah. Ketika anak saya mulai merintis pernikahan, keluarga, begitu menikah terus didorong istri ya, harus ikut di mana suaminya kerja di Campek, terus dimotivasi, akhirnya mau. Tiap hari itu SMS-an, belum ada ya. Nanti setelah itu hari Sabtu, Ahad gini kita ke Cikampek ya. Kita hampir setiap Ahad itu, setiap pekan itu ke Cikampek. Sampai tetangganya bilang, ibu kemarin kayaknya baru dari sini, sekarang ada di sini lagi. Rumahnya dekat ya, Semarang Cikampek. Nah istri saya bilang sama saya, maafkan saya ya. Kenapa? Rezeki mereka masih dititipkan kita. Sampai Cikampek, tidur semalam, dipenuhin kulkasnya, ditinggali uang pulang. Itu ya memang itulah rezeki itu. Seperti para ulama, para mubalik menyampaikan, rezeki kita itu ya yang kita makan, yang kita simpan akan jadi warisan. Ada dalam warisan ya, tidak yang kita rezeki kita bukan yang kita maksud saya. Rezeki kita itu yang kita tasarufkan di jalan Allah, yang kita sediakan, itu yang akan kita bawa ke alam akhirat. Yang kita makan, maaf, jadi kotoran. Bukan rezeki kita. Salah-salah malah jadi penyakit. Salah-salah malah jadi penyakit. Inilah dominasi itu.
Hari ini kita terjebak hidup itu seolah-olah di dunia ini. Dan itu 15 abad yang lalu pun Allah mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah, mohon maaf saya potong di sini. Saya akan menggarisbawahi wa la tansa nasibaka. Jadi hidup di dunia ini bahasa Allah wala tansa, sekedar ora lali gitu. Wah, aku rumangan. Tapi ketika nggak lapar ya nggak usah makan. Tapi hari ini ban mangan ono sing ngajak mangan toh. Nggak berani bilang tidak. Orang hari ini nggak berani bilang tidak. Hari ini saya terima kasih pada majelis ini ya, PCM. Saya diskusi dengan Mas Sigin. Temanya apa? Bebas, saya mau. Kalau ditunjuk tema sesuatu yang saya tidak bisa, saya akan bilang tidak. Saya tidak akan bilang tidak. Saya pernah belajar psikologi pendidikan, psikologi belajar, dan saya suka psikologi. Kemudian saya diminta ngajar itu, saya bilang enggak, karena itu bukan bidang saya. Bidang saya ilmu pendidikan Islam dan pengembangan kurikulum. Saya mau bahkan diskusi sampai kapanpun dua hal itu saya sanggup. Jadi Pak, sampai tadi Pak, alhamdulillah ada pensiun, nggak pusing dengan kurikulum merdeka. Itu logika jungkir balik, merdeka kok gurunya mumet. Orang tuanya juga melu pusing, merdekanya di mana? Dan itu diolah wali istilahnya. Ada mahasiswa saya yang mengajukan judul pengembangan disiplin positif. Saya tanya, disiplin kok positif? Emang ada disiplin negatif? Menang dia terus. Saya kejar. Terus saya tanya, kamu ambil dari mana? Dari kurikulum merdeka. Apa artinya kurikulum? Itu seperti istiqomah kok tangine telat gitu. Nggak ada istiqomah ya baik. Istiqomah baik, sama ikhtiar itu dari kata khair, artinya baik, bukan jelek. Ujian ngepet. Jadi itu saya bilang. Allah sudah katakan ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka dunya. Raihlah kebahagiaanmu kehidupan akhirat. Allah sampaikan dulu, artinya apa? Ini menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Dan itu saya sudah mengawali dengan amalan sembunyi, nggak usah cerita-cerita. Orang hari ini, saya sekarang sudah tidak mikir dunia kok. Orientasi saya sudah akhirat, isih mangan, isih jajan, isih dandan, isih pakai pakaian yang bagus. Tidak. Kita nggak ngerti. Justru makan itu bisa menjadi jembatan ke akhirat. Ketika kita makannya, tidak lupa baca doanya, makanannya sesuai dengan gizi, kalori, vitamin dan sebagainya. Makannya tidak berlebih-lebihan, tidak banyak, dan kalau makan dihabiskan. Dimakan dihabiskan. Jadi hari ini itu juga kemudian gaya hidup kita itu udah Allah jelaskan, batu sirunal hayatad dunya walal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian itu kebanyakan memilih hidup di dunia ini. Mohon maaf. Rumahnya, rumah saya sudah berusia 34 tahun sejak saya berpati. Kalau dibangun ya kira-kira 20 yang lalu.
Itu di atas itu, ini musim angin itu tak sengnya penutup, terus itu penutup ini, lesplang itu kalau putar gitu. Ya kepikir mau dandani, tapi orang tua kok omae anyar gitu ya buat gitu kan. Ya. Itu seperti. Jadi kehidupan akhirat itu kata Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Memang itulah kehidupan yang sesungguhnya. Memang itu. Ini Bapak sekalian yang harusnya. Jadi kalau kemarin komitmen, mari kita lihat ini. Menguatkan komitmen kita yang pertama. Jadi Islam itu luar biasa. Islam luar biasa. Kalau ibu bapak sekalian selalu menyimak video-videonya Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, Tabarakallah. 5 juta umroh, beasiswa ke Tripoli, Mas. Itu Dennis Lim itu mengatakan penamatan juga di video Ustadz Adi Hidayat itu ketika ibunya melihat mobil bagus, komentar, itu mobil apa? Oh bagus sekali. Besok pagi mobil yang sama sudah ada di rumah ibunya itu. Jadi gitu. Tapi beliau tidak terjebak di situ. Tidak terjebak di situ. Ya. Selalu di mana-mana beliau itu menebarkan kerahmatan itu. Menebarkan kerahmatan itu. Nah, inilah sebagai pengantar logika jungkir balik itu begitu. Kita introspeksi diri. Introspeksi kepada diri saya, keluarga saya, murid-murid saya motivasi supaya tidak terjebak pilihan kita keliru. Apa? Contoh sederhana, dompet kita ini isinya uang hanya satu warna, merah semua. Sehingga kalau ada kencreng keliling tadi itu ngambil dompet, rasa geloh, rasa mikir gitu loh. Apa yang terbaik, yang terbesar. Kalau perlu kita ada apa-apa, nggak perlu keluarkan dompet. Orang tidak lebih mulia dengan mengeluarkan dompet. Saya belajar dari Pak Rafiq Anwar, tapi belum bisa saya amalkan, nggak tahu. Ya, saya coba, kadang-kadang bisa, lebih sering tidak bisa. Beliau itu, kalau mau ke toilet itu masukkan dulu celengannya. Kita kan selesai baru masuk. Setelah berwudu masuk masjid, beliau masukkan juga. Lebih dahulu masuk dulu, kita kan kalau Jumatan pun kita nunggu celengan berjalan. Kalau nggak jalan, alhamdulillah. Di Pati, saya pernah Jumatan di Pati itu malah aneh, nggak ada celengan beredar. Ternyata beredarnya setelah selesai Jumatan. Setelah selesainya Jumatan, saya tanya kenapa begitu? Supaya nggak ganggu Jumatannya. Supaya nggak ganggu Jumatannya. Karena saya buru-buru, saya tidak tahu apakah itu diedarkan benar. Karena memang setelah itu mereka wirid panjang. Itu yang dilakukan beliau. Sampai akhir hayatnya beliau tidak punya harta. Dia tidak punya. Rumahnya masih bata yang belum diplester. Tapi alhamdulillah hari ini atas izin Allah, putra putrinya 5 jadi semua. Yang pertama itu lulusan sekolah semesta di SMA Semesta itu di sini, kemudian di Gunung Pati kuliah di Malaysia IAIUM S1 S2, dapat suami anak Kalimantan, alumni Gontor juga alumni IAIUM.
Sekarang berdua dapat beasiswa doktor ke Jepang. Anak yang kedua lulusan Darul Quran, sekolahnya Ustaz Yusuf Mansur, tapi yang di Bandung di tempatnya Aki. Itu S1, S2 ekonomi Islam di Malaysia. Sekarang masih S2 di Malaysia. Adiknya yang ketiga laki-laki, itu dua tadi perempuan, itu lulusan pesantren Al-Irsyad Pengalang, sekarang ada di Madinah. Adiknya yang keempat perempuan itu lulusan pesantren Tahfidz di Bekasi, Fakultas Kedokteran Unisula, sekarang sudah lulus dokter. Dan yang terakhir laki-laki itu lulusan juga pesantren Al-Irsyad, kemudian kedokteran Undip, sekarang sudah lulus jadi dokter. Saya hanya bisa mengatakan kuatnya doa beliau itu hanya untuk anak-anaknya. Ibunya Bu Rahmawati itu dokter gigi, kalau nggak salah sekarang ngajar di Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, sudah dokter sendirian di Singapura. Kita ini itu Bapak saya. Nah, dari apa yang saya sampaikan itu intinya kita harus memilih, tidak bisa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya memilih perawat. Rasulullah itu sampai menggambarkan sedemikian rupa. Bukan janda. Mungkin ada yang protes, kenapa nggak janda? Saya ketemu satu hari tentang janda itu, Rasulullah mengatakan ada orang yang akan masuk surga bisa mendahului saya. Siapa? Seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan bertekad tidak akan menikah lagi selain membesarkan putra putri yang ditinggalkan suaminya. Kebetulan saya punya dua ipar putri, adik saya dua-duanya meninggal. Itu ketika mencoba menikah lagi, anak-anaknya nggak suka, anak-anaknya menjauhi semua. Artinya putus pengabdian doa dari anak-anak. Saya juga berpikir panjang, ya, berpikir alhamdulillah itu jodoh yang terbaik menurut Allah, karena itu seumur anak saya, sehingga mereka bisa. Kalau mereka pergi ngajak pergi ya silakan, saya di rumah aja, nggak kemana. Mereka beli apa sekarang zamannya es teh, mereka pesen es teh, saya nggak minum es teh. Saya mencoba membeli. Life is choice. Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat itu, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'alakum tadhakkarun. Jadi semua itu berpasang-pasangan, baik buruk benar salah, kita harus memilih. Artinya nggak boleh kita ambil jalan tengah, itu namanya mimbo-mimbo, nggak bisa. Bahasa yang saya sampaikan kepada mahasiswa, kalian harus tegas memilih Allah atau setan. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhami kita ini dengan perbuatan fujur, setan atau takwa. Yang lain nggak boleh. Kalau kalian mimbo-mimbo seperti itu, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, nanti satu saat ketika kalian ada masalah, kalian mau minta tolong sama siapa? Minta tolong pada Allah, Allah akan mengatakan, bagaimana aku menolongmu? Kami masih suka berbuat maksiat. Celaka pula ketika minta tolong sama setan, setannya bilang, sorry wong weo kadang-kadang sholat gitu. Minta tolong sama siapa? Minta tolong sama siapa? Itu. Dan Allah katakan apa? Ahasiban nasu ayyakulu amanna fahum la yutan.
Allah mengatakan manusia pada mengira seolah-olah setelah dia mengatakan amanah bahum la yuftanun, terus tidak dicoba, diuji, tidak diuji. Tidak, justru itu ujian kita. Istiqomah enggak, teguh enggak, kita memilih yang benar. Dan harus istiqomah. Istiqomah itu cirinya terkenal. Istiqomah itu cirinya terkenal. Tidak pernah terlambat, terus tidak pernah terlambat. Saya diundang pengajian jamaah haji yang lain. Saya tanya jam berapa Bapak? Jam 9. Saya setengah 9 udah datang. Setengah 10, jam 10 belum dimulai. Saya tanya sama yang lain, kok nggak dimulai? Udah jam 10. Nunggu ketuanya. Ketuanya datang tuh setengah 11. Mohon maaf Pak Ali, saya kira Pak Ali belum datang. Dalam hati saya ngenyek. Dalam ceramah saya singgung, saya bilang sama mahasiswa, kalau kalian tahu Pak Ali itu suka terlambat, terus kalian memutuskan untuk datang terlambat, kalian dolim. Sudah tahu terlambat itu tidak baik, kok kalian ikuti gitu loh. Nggak tahu tersinggung dan tetap paham banget. Alhamdulillah ini ketua kita Pak Toto ini luar biasa. Barakallahu fiik ya. Dan istiqomah. Hari ini orang mengatakan itu tidak, makanya sampai hari ini saya belum ketemu jawaban Ibu Basara. Barangkali ada yang mau bantu saya. Saya lagi mikir, kenapa imam sholat selalu datang terlambat? Jawaban saya, mudah-mudahan benar, itu yang saya ketemukan itu adalah satu. Kalau memberi kesempatan jamaah untuk kemudian masuk masjid lebih awal, berdikir menunggu sholat, pahalanya sama haji dengan umrah. Jadi rasa haji, rasa umrah gitu ya. Yang kedua, Rasulullah memang mengatakan jangan kau ambil singgasana orang gitu loh. Itu singgasana itu punya imam, ya biarlah nunggu imam. Tadi Bapak beliau selalu didaulat jadi imam, padahal nggak punya jenggot loh. Harus saya karena punya jenggot di mana-mana didaulat jadi imam. Hitam jenggot. Didaulat jadi imam. Dulu ketika nggak punya jenggot nggak pernah. Begitu jadi punya jenggot selalu begitu. Pengalaman ini saya dapat di mana? Di Cengkareng, di Tenggarang. Penerbangan pulang Semarang saya selalu memilih yang jam 7 malam, jadi sholat dulu di sana. Begitu saya masuk itu langsung wow, iqomah saya di. Setelah itu tahu saya masuknya setelah iqomah. Maksudnya setelah iqomah. Itu tuh. Saya punya teman gitu ya, jamaah tabligh itu nggak usah saya sebut namanya, itu pilotnya luar biasa. Mana-mana juga sering pergi bersama saya. Satu hari mau ke puncak, istirahat di rest area Jagorawi, salat maghrib. Dia wudhunya lama. Saya udah selesai, saya nunggu. Nggak ada yang nyuruh saya jadi imam. Tapi orang nunggu, ternyata nunggu beliau. Begitu dia masuk, langsung orang iqomah. Beliau nyuruh saya, karena biasanya memang saya tidak antum. Mereka nunggu antum, saya bilang antum aja. Selesai sholat saya bilang kalau besok lagi kalau antum nggak mau jadi imam, cukur jenggotnya itu. Jadi kita itu baru masih masuk tahapan Islam jenggot aja gitu. Islam jenggot, orang dilihat Islamnya bagus dari jenggotnya gitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kata Allah kemudian apa? Meskipun Allah memberi kebebasan kita, termasuk dalam memilih agama, mau beriman atau mau kafir, tapi Allah menegaskan, qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh ya, yang benar itu berbeda dengan yang salah. Wa may yakfur bit-tauhid, barang siapa mengkafirkan tauhid wa yu'min billah dan memilih iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia seolah-olah telah diikat dengan tali yang sangat kuat dan tidak akan lepas lagi. Kita menghadapi anak-anak Gen Z hari ini,
Anak-anak milenial aja susah, apalagi anak Gen Z. Kita harus tegas sih Bapak sekalian sebagai orang tua itu. Ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini tidak baik. Terus harus kita tegas. Saya punya anak milenial, anak terakhir lahiran tahun 93. Jadi hari ini 31, punya istri lebih muda berapa tahun, baru punya anak. Itu ya Allah Rabbi, namanya anak milenial itu gitu. Anaknya nangis ya tenang, ini main HP, wong loro. Kalau dulu ibu-ibu begitu nangis, langsung sudah disamperin, dimengkit. Ya saya kemudian nanti Allah yang akan menyadarkan itu, bukan kita. Bagaimana itu ya. Jadi yang terakhir, inilah catatan kita. Hidup kita ini problemnya adalah antara pilihan auto atau baik. Kalau orang Barat itu auto, Islam baik, bahkan dua-duanya. Tapi diperduakan wainya. Islam itu tujuannya, Islam itu alasannya, tapi Barat caranya. Islam Barat itu tidak berpikir untuk apa manusia diciptakan, tapi bagaimana menciptakan manusia. Sampai mereka kemudian menciptakan teori cloning itu. Saya nonton di Netflix itu ada film cloning itu. Bayangkan. Alhamdulillah itu dilarang kan. Tidak boleh dikembangkan. Hanya boleh pada binatang, lahirlah Dolly. Tapi Dolly itu dan Dolly kemudian itu kehendak Allah, tidak lama umurnya mati. Tidak lama. Kalau saya bergurau itu sama murid-murid saya, Barat itu ketinggalan, kalah sama orang Jawa. Mereka ingin menciptakan manusia pakai teori cloning. Wong Jawa iki kelonan dadi. Kelonan dadi, kata cloning gitu. Itu Bapak sekalian. Nah tapi kita, Islam itu ya baik, didulukan, kemudian ada caranya. Ibadahnya gimana? Kadang-kadang kita ini dua-duanya kita abaikan. Caranya tidak dipikirkan karena tidak ada tujuannya. Tujuannya tidak dirumuskan, maka kemudian bingung dengan caranya. Jadi saya tanya sama mahasiswa, tujuan kalian kuliah apa? Cari ilmu Ustaz yang benar. Iya Ustaz, ilmu itu dicari atau diberi, saya bilang. Kalau niat kalian itu dicari, insya Allah kalian itu tidak akan dapat ilmu. Buktikan saja, nanti kalian sudah selesai di wisuda, kalian tetap tidak tahu apa-apa. Tetap tidak tahu apa. Ilmu itu diberi. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Di situ syarat amal soleh itu adalah niat karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah dan untuk meraih ridho Allah. Artinya ada ilmu di situ, tapi Allah sembunyikan ilmunya karena apa? Allah nanti yang akan memberi ilmu itu. Aku mau 9 rakaat ya. Apalagi kalau sudah mulai tua itu kadang-kadang saya itu duduk di antara 2 sujud itu baca Al-Fatihah. Setelah amin ingat Rabbi fili warahmi wajibuni apa. Iya wis waktu. Wah aku mulai tua tenang ya gitu. Itu tidur itu salat itu ngimami itu ya tidur itu.
tidur itu bacanya, tiba-tiba sadar. Ibu bapak sekalian, ketika baca Al-Quran, contoh lain, itu kalau bacaannya salah, Al-Quran menutup mulut kita, kemudian membimbing mata kita untuk melihat lagi huruf per huruf itu. Setelah tahu jelas persis bacanya begini, Al-Quran membuka lagi mulut kita. Itulah ilmu, itulah Allah. Ibu bapak sekalian, dalam hidup sehari-hari, berapa banyak kita hidup menggunakan teori yang kita dapatkan dalam kuliah, dalam sekolah. Tidak. Yang kita dapatkan adalah dari Allah. Learning by doing, trial and error, benar salah, coba salah sampai kemudian ketemu yang benar. Itulah. Kalau ibu nggak mau melakukannya, tidak akan bisa. Mohon maaf, ini ibu-ibu di sini, mudah-mudahan tidak ada. Masih adakah yang tidak berani mengganti regulator seketika gasnya habis? Itu kalau nggak melakukan, nggak berani, nggak bisa. Karena apa? Udah takut duluan, nanti takut meledak. Masa cuma diutak-atik mau meledak gitu. Istri saya yang sekarang ini awalnya nggak bisa, saya dampingi, saya bimbing, nggak bisa. Dulu tega, diem saja nggak ngapa-ngapain karena gasnya habis. Mohon maaf, belum masak, kenapa? Gasnya habis, nggak bisa masak regulator, masak regulator. Itu sampai S2, S3 ada yang nggak bisa itu. Lagi artinya kita nggak bisa itu. Itu ibu bapak sekalian. Jadi kita terjebak antara how to atau why. Islam dua-duanya. Untuk apa manusia diciptakan? Menjadi Abdullah, Khalifatullah, dan rahmatan lil alamin. Caranya gimana? Menjadi Abdullah seperti apa? Menjadi Khalifatullah seperti apa? Menjadi rahmat bagi seluruh alam seperti apa? Jangan sampai kita kemudian terjebak dengan paham masyarakat, ya, tujuan menghalalkan cara. Naudzubillah, ingin lulus berapapun dibayar, ingin lulus ujian ngepek. Dengan cara ujian seperti itu, saya tidak memberi kesempatan murid saya ngepek. Murid saya ngepek itu enggak. Jadi itu ya tidak ada win-win solution. Yang ada adalah hak atau batil. Islam itu hak. Itu ya ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan ini membuka kita, terutama saya, mengingatkan saya. Sudahkah pilihan kita benar? Sudahkah pilihan kita benar? Masih ada. Tidak usah khawatir. Saya tutup dengan sebuah kisah. Yang mudah-mudahan ini sesuai dengan yang kita sampaikan. Ada seorang pendeta selama 20 tahun itu dia tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Suatu saat dia keluar melihat wanita, muncul hawa nafsunya. Kemudian dia berzina. Setelah berzina, dia mandi. Dulu tempat mandi itu mandi umum, seperti kolam renang, tapi di negara-negara dulu tuh begitu. Ketika dia mandi itu ada pengemis datang. Bisakah kau sedekah padaku? Itu ada 2 roti kering itu, silakan diambil. Gak mikir dia, langsung dia bilang. Tidak lama kemudian dia mati. Malaikat neraka, malaikat surga berebut tentang orang ini. Yang dari neraka ini memasukkan ke dalam neraka karena meskipun ibadahnya 20 tahun itu lebih ringan timbangannya daripada zina sekali. Malaikat surga nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia teringat sedekah roti keringnya itu. Ternyata ketika ditimbang itu beratnya bukan main. Dia masuk surga. Itulah
sedekah tersembunyi itu. Pertama pelajaran. Yang kedua, walau di akhir belum selesai, ini tanda supaya disudahi. itu masih diterima oleh Allah, sama seperti orang yang sudah membunuh 99 orang itu di masjid di hadis Arba'in ada, itu kemudian mencari pertobatan, ketemu pendeta, nggak bisa, tahu banyak yang kau bunuh, dibunuh pendeta itu lengkap 100, tapi dia tetap mencari, begitu sampai pada tempat pertobatan itu jaraknya lebih dekat, dia mati. Malaikat pun kemudian berdebat surga neraka. Setelah diukur ternyata jaraknya dia mati itu lebih dekat ke surga, ke tempat pertobatan daripada ke surga. Jangan pesimis, optimislah bahwa Allah pasti. Yakin aja. Seperti para sufi itu kan keyakinannya sampai kalau berdoa itu membuat Allah tertawa. Yang terkenal itu ya doanya siapa? Abu Nawas. Alastu ilahi lastu si Allah, itu tertawa. Ya Allah, nggak mungkin saya masuk surga Firdaus, nggak mungkin lah. Tapi ya tentu saja aku nggak kuat kalau kau masukkan dalam neraka. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa husnul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah dibantu untuk memperbaiki ibadah kita, kesyukuran kita, ya, zikir kita, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum